Yang pernah nonton film The Science of Fictions bikinan Joseph Angginun beberapa tahun yang lalu, mungkin 2001, nanti komentar ya. Di film itu Siman, karakter Siman yang diperankan dengan sangat total oleh sahabat saya Cindil Gunawan Marianto, menarikan sepanjang film apa yang disebut dengan tarian astronot. Di bulan Soekarno di tahun ini, saya tiba-tiba saja ingat dunia antariksa, dunia angkasa, dunia astronot-astronotan, dunia keker-kekeran, dunia geger-gegeran soal bulan dan soal matahari. Seperti dan persis gambaran Siman bikinan Anggi ini. Bisu, dunia antariksa kita ya, kotor, desit, aneh, dunia seperti badut. Saya ingat Soekarno, saudara sekalian. Saya ingat up and down-nya kita berhadapan dengan semesta raya. Dan masih bertahankah jurusan astronomi satu-satunya di Indonesia, di Bandung sana, di ITB sana, di kampus yang sama di mana Soekarno menjadi tukang insinyur, menjadi seorang sarjana dan ilmuwan saintek yang ngawinin sains dan politik dalam laboratorium yang bernama Indonesia Raya. Jas merah, Soekarno, badut belum berakhir dalam politik angkasa raya kita. Mari. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Man, joget to koyo astronot. Ning ojo nganti klepon. Nek kowe krasa ana sing arep mlebu, ning kowe ra iso nglawan, cokoten lambemu. Langit itu misteri, betul? Karena misteri, saat kita tertegun, kita mendongak. Mengangkat kedua tangan. Menggumamkan doa-doa yang panjang. Dan itu terjadi puluhan tahun. Seperti itu. Elon Musk beda. Pemodal kaya raya yang tergila-gila dengan angkasa raya itu gak kayak gitu mainnya. Dia bikin transportasi. Dia bangun berderet-deret kios di angkasa raya sana. SpaceX, cap Elon siap disewakan. Di mana? Di langit. Presiden Jokowi dan Menteri Luhut Binsar atas nama rakyat Indonesia sowan ke Tesla, sowan ke Amerika, perusahaan yang bikin kios SpaceX. Katanya nego soal nikel, soal mobil listrik. Apapunlah itu. Nego itu terjadi di bulan Mei tahun lalu. Lupakan bahwa Elon gak jadi invest dan malah ke Malaysia kabarnya. Lupakan itu semua. Setahun sebelum pertemuan itu terjadi, ramai isu bahwa SpaceX bakal bikin bandara antariksa di Biak, Papua sana. Pernah dengar? Enggak apa. Enggak penting juga sebetulnya. Biak ini adalah kawasan pendaratan pasukan sekutu di Perang Dunia II. Biak adalah jalan terdekat ngancurin Jepang. Dan Biak digadang-gadang jadi bandara antariksa karena dekat dengan garis khatulistiwa. Garisnya itu lebih dekat. Kalau Biak nggak bisa,
pilihannya Morotai di Maluku Utara. Itu omongan Ketua 8 Thomas Jamaluddin tahun 2014. Sepanjang rencana ketemuan dengan Elon itu, saat ketemu sampai pulang lagi, emang ramai lagi isu lama mau bikin bandara antariksa. Itu ramai sekali tahun 22. Pertanyaan saya, sebaru inikah kita berkenalan dengan antariksa? Atau sefiksi inikah pikiran kita sebagai sebuah bangsa saat menyebut kata space, saat mengeja perlahan kata antariksa? Ini bulan adalah bulan Soekarno. Saya ingat teman kos Soekarno, namanya Muso Munawar dari Kediri, jagoan antagonis di peristiwa Madiun Affair. Waktu itu dia baru mudik dari Moskow. Saat dia berkunjung ke rumah Amir Syarifuddin di Jogja, Perdana Menteri ya, dia terlibat diskusi serius dengan Abu Hanifah dari faksi Masyumi. Kira-kira Muso bilang begini ya, percayalah Bung Abu, kata dia. Di Rusia kami itu sedang mempersiapkan satu kapal terbang yang akan memeriksa langit hijau. Saya kira Muso nggak ngayal ketika ngomong itu. Dan Soviet memang punya proyek space. Mereka lagi membangun apa yang disebut dengan Sputnik. Dunia gempar. Saudara sekalian, menjelajahi angkasa itu adalah politik sains. Jadi ukuran pencapaian pengetahuan manusia. Kira-kira begitu. Kalau ingin terlihat hebat, maka bangunlah yang hebat-hebat. Bangunlah yang monumental. Soekarno itu suka yang monumental. Suka yang besar-besar. Stadion terbesar kedua di dunia setelah Maracana dari Brazil, dia bangun. Dan jadilah GBK itu. Dan pakai dana bantuan komunis. Termasuk soal antariksa ini. Apa yang dibilang teman kosnya saat remaja bernama Muso itu oleh Soekarno perlahan tapi pasti mulai diwujudin. Soekarno gak kepingin punya bangsa yang cara berpikirnya menghambat bangsanya ke depan. Bangsanya ingin berpikir seperti Madilog, Alatan Malaka. Gak berjalan di atas titian tahayul dan menutup diri dengan jubah tebal permistikan. Karena itulah selain nguatin laut, perlu juga kita menjajaki angkasa raya. Supaya apa? Supaya Indonesia selain jago di darat, juga tangguh di air. Dan tentu saja piawai di angkasa. Maka dari itu, atas nama sebuah ambisi yang sangat besar, menguasai dunia langit hijau, ini istilah Muso ini agak aneh ya, mestinya itu langit biru, nggak hijau seperti lagu anak-anak itu. Sepertinya dulu itu dia nyinyir atau nyindir Masyumi yang memang logonya itu berwarna hijau. Jadi atas nama ambisi, langkah pertama yang dilakukan oleh Soekarno adalah jauh-jauh terbang ke Moskow, dari Jakarta ke Moskow, bertemu dengan idola baru sejagat raya, namanya Yuri Gagarin. Antariksawan pertama di dunia yang ngorbit bumi dengan Vostok 1. Dalam catatan kronik yang saya susun, sepanjang tahun 61 sampai 63, masyarakat Indonesia itu sedang geger dengan nama Yuri Gagarin.
Nggak ada hari tanpa Yuri. Pokoknya itu sekali Yuri tetaplah Gagarin. Mengapa Gagarin menjadi berita nyaris tiap hari? Karena Soekarno saat berkunjung ke Moskow berfoto dengan si doi. Bukan itu saja. Soekarno juga menganugerahi Yuri dengan bintang Adi Pradana. Itu terjadi Juni 61. Wow sekali kan. Pantas saja. Nyaris tiap hari. Harian Rakyat yang saya baca dengan suntuk itu memberitakan apa saja soal langit hijau itu. Apa itu Vostok? Siapa itu Gagarin? Dan tentu saja segala rupa puja dan puji yang pada akhirnya membanggain komunis memasuki zaman angkasa. Dan pastilah soal kayak ginian nyampe ke desa-desa. Kenapa? Karena koran-koran itu dibaca oleh orang desa. Kalau di desamu, ya, terutama di Jawa, para warga sepuhnya masih mengenal nama Yuri Gagarin. Nah, itu efek media. Itu efek koran harian yang bombastik ngeberitainnya. Apakah Yuri Gagarin pernah ke Indonesia? Enggak sempat. Temannya dalam satu grup WhatsApp lah yang datang ke Indonesia. Namanya Andrian Nikolaev. Ia datang bareng istrinya yang juga kosmonot, Valentina Tereskova. Anggap saja itu kedatangan balasan atas antusiasme seorang Soekarno saat di Moskow. Dua bintang zaman angkasa itu kemudian bersafari dari kampus ke kampus. Dari dari UI di Jakarta hingga Unhas di Makassar. Hasanuddin ya. Dari ITS di Surabaya pindah ceramah ke ITB Bandung, lalu pindah lagi ke Universitas Sriwijaya Palembang. Di Jogja kalau nggak salah, itu pernah sempat ke UGM. Kedua antariksawan itu, kosmonot itu, diarak seperti idola baru. Kosmonot, sekali lagi, Andrian Nikolaev dan kosmonot Valentina dianggap seperti karakter Siman, si astronot ditangkap untuk menari di acara jatilan dan sunatan anak-anak. Man, joget to koyo astronot. Ning ojo nganti klepon. Nek kowe krasa ana sing arep mlebu, ning kowe ra iso nglawan. Cokoten lambemu. Yuri, Andrian, dan kosmonot cewek Valentina di dunia itu adalah idola. Bayangkan ya, ilmuwan menjadi idola. Saking terkenalnya, saking demamnya dengan dunia kosmonot tahun 60-an, Pemprov DKI pimpinan Anies Baswedan akhirnya di tahun 21 membangun patung Yuri Gagarin. Jadi Yuri itu berpose itu loh, sedang membentangin dua tangan gitu ya. Ada di Kebayoran lama baru ya, lupa saya. Hasil kerjasama Pemprov DKI dengan Rusia. Kembali lagi ke Soekarno. Soal yang monumental, Soekarno nggak pernah main-main. Nggak bikin proyek ngasal-ngasalan. Berfoto nggak sekedar berfoto. Berfoto dengan Gagarin, Yuri Gagarin, dianggapnya sebagai jalan pertama masuk ke zaman angkasa. Di dadanya, ia kuatkan tekad, Soekarno menguatkan tekad bahwa Indonesia haruslah kuat di angkasa. Dalam pengertian yang sesungguh-sungguhnya. Bahwa kita nggak boleh hanya bisa mendongak ke langit yang hijau itu,
tanpa kekuatan menggapai angkasa, tanpa ada ilmu yang menggapai dan menggambarkan langit sebagai semacam kanvas pengetahuan. Udahlah, dongeng kehebatan salto dan terbang di udara ala Gatot Kaca udah cukup sebagai inspirasi dalam kesusastraan kita. Yang diperlukan itu adalah pembuktian oleh ilmu pengetahuan. Kita membutuhkan infrastruktur untuk kejayaan kita di angkasa. Kita perlu membuat tangga besi menuju langit hijau. Nah, kronik sejarah pada akhirnya mencatat setahun setelah sesi berfoto dengan Yuri di Moskow itu, menteri serba bisa, namanya Insinyur Juanda, ditunjuk oleh Soekarno untuk mengepalai panitia kecil. Nama panitia itu adalah Astronautika. Juanda dibantu oleh Salatun. R.J. Salatun itu adalah marsekal muda Angkatan Udara. Dari panitia kecil inilah terbentuk lembaga yang kita kenal sampai sekarang. Namanya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Soekarno itu neken SK-nya itu sepekan setelah Olimpiade Asia Afrika terbesar. Seminggu setelah Ganevo ditutup. LAPAN dipimpin oleh Laksamana Muda Udara. Namanya itu Nurtanio Pringgo Adisuryo. Masih ingat nama pesawat hasil proyek Dirgantara B.J. Habibie? N219 Nurtanio. Nah, Nurtanio itu adalah anak muda gemblengan Auri yang bikin pesawat tempur Sikumbang tahun 55. Oke, terus setelah pos-pos kerja diisi, proyek ambisius itu pun ditetapkan. Tahu apa itu? Bagaimana Indonesia bisa meluncurkan roketnya. Nama proyeknya adalah Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal. Namanya aneh sekali ya. Roket Ilmiah dan Militer Awal. Disingkat PRIMA. Dikerjakan oleh dua instansi. Satu, Auri mewakili instansi militer. Dua, ITB mewakili instansi ilmiah atau akademis. Proyek monumental ini pun berjalan. Jalan sama-sama dengan proyek ambisius lainnya. Sukses dengan Ganevo, Indonesia sedang bikin proposal mau bikin PBB tandingan dengan pusat Jakarta. Industri besar pabrik baja kayak Krakatau Steel dibangun. Semuanya itu satu gerak dengan proyek antariksa PRIMA yang pada Juli 64 sukses meluncurkan roket seri Kartika 1. Dan tragedi 6566 pun datang. Semua yang gede-gede tadi, semua yang monumental tadi itu berubah menjadi abu. Masih ingat tokoh Siman yang sudah saya sebut berkali-kali di awal video ini. Gegap gempita dunia antariksa, dunia Dirgantara Raya, dunia astronomi seperti Siman. Siman yang gak punya lidah. Siman yang lidahnya digorok oleh politik. Bisu, sepi, kotor, desit. Terakhir, LAPAN kayaknya sudah dibubarkan pula. Dalam bahasa formal negara itu, LAPAN dilebur ke BRIN. Politik antariksa, politik zaman angkasa Soekarno tahun 60-an itu memang senasib dengan sosok Siman itu.
bisu, sepi, kotor, desit, dan satu lagi seperti siman, tidak lebih, tidak kurang, sebatas badut di hadapan rakyat. Astronot apa kosmonot? Lupakan saja. Apa pentingnya memainkan historiografi istilah? Kayak nggak ada kerjaan aja. Kita sambung lain hari, kita sambung lain waktu. Jas Merah. Terima kasih.